Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya. Untuk mengetes kesemangatan kita, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ma ding ding ding, ma dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ma aha aha, ma aha aha. Semangat. Iya, bagus. Nah, teman-teman, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, teman kita siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah berarti semua hadir pada pagi hari ini. Ibu absen dulu ya, yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangan, acungkan tangan ya. Absen pertama, Mela Santika. Hadir, Bu. Absen kedua, Sita. Hadir, Bu. Ya, berarti semua hadir ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan bertanya sesuatu kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat sampah? Pernah, Bu. Iya. Kalian pernah berpikir tidak, kemana sih perginya sisa makanan yang ada di kantin sekolah atau sampah yang ada di sekitar sekolah? Ada yang tahu? Biasanya dibuang ke tempat sampah, Bu, terus diangkat ke sampah. Kadang ada juga yang dijadikan makan ikan, Bu. Iya, benar sekali jawaban kalian. Tapi apakah kalian tahu apa yang terjadi pada sampah-sampah itu setelah dibuang? Mari kita lihat video pendek berikut ini supaya kalian lebih paham. Boleh? Ibu percepat ya. Sudah selesai ya videonya. Bagaimana perasaan kalian setelah melihatnya? Coba kita diskusikan. Apa akibatnya sih jika sampah tidak dikelola dengan baik? Bisa menimbulkan banjir kalau saluran air tersebut tersumbat sampah. Iya. Hewan dan tumbuhan juga bisa mati kalau lingkungannya penuh sampah. Iya. Berarti sudah tepat ya semua jawabannya. Untuk mengatasi masalah ini, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah membuat kompos dari sampah organik. Dengan kegiatan ini, kita belajar mengubah sampah menjadi kompos atau pupuk ya. Yang berguna untuk tanaman. Manfaatnya itu sangat jelas ya. Bisa untuk
lingkungan yang cukup bersih, dan kita itu sama dengan menjaga alam. Sekarang mari kita amati bersama berbagai jenis sampah yang ada di sekitar sekolah. Coba perhatikan bentuk, warna, dan juga bahannya. Kemudian mari kita berdiskusi, apakah perbedaan antara sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu yang berasal dari makhluk hidup, sisa makanan, daun kering, kulit buah. Sampah anorganik itu plastik, kaca, kaleng yang buatan pabrik. Iya. Sampah organik itu mudah rusak atau membusuk, sedangkan plastik susah sekali hancurnya. Iya, sangat tepat. Sekarang Ibu punya pertanyaan baru. Mengapa sampah organik dapat diuraikan, sedangkan sampah yang anorganik itu tidak bisa diuraikan? Mungkin karena bahannya alami, Bu, jadi alam bisa memprosesnya kembali. Iya, betul sekali. Jawaban kalian sudah mendekati intinya ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan melihat diagram perubahan daun atau kompos. Tahap pertama itu susunan atau buah dan sayur itu diletakkan di atas tanah. Daunnya itu kalau masih awal-awal masih utuh dan makanannya masih segar. Kemudian mungkin untuk step keduanya atau hari kedua, tumbuhan atau daun itu menjadi lunak dan warnanya memudar. Terus ke tahap yang ketiga, yaitu daun atau sisa makanan itu menjadi gelap dan terurai. Setelah gelap dan terurai, tanah itu, tumbuhan itu atau yang tadi kita buat kompos akan mengerjakan mikroorganisme bekerja. Jadi semua bakteri itu yang akan membantu si tanaman itu menjadi pupuk, dan yang terakhir itu sudah menjadi tanah kompos yang akan kita praktikkan pada pagi hari ini. Sudah mengerti ya? Wah, lama-kelamaan bentuknya berubah jadi halus dan berubah gelap seperti tanah, ya, Bu. Iya benar. Kunci dari proses ini adalah peran mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mereka bekerja memecah zat-zat yang ada di dalam sampah organik menjadi unsur hara. Unsur hara inilah yang nanti diserap kembali oleh tanah sebagai makanan. Nah, sekarang mari kita diskusikan bagaimana sih proses penguraian ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem alam. Nah, jadi anak-anak, sisa makhluk hidup kembali lagi jadi tanah. Tanah itu lalu tanah menyuburkan tanaman. Tanaman dimakan hewan. Jadi siklusnya itu berputar ya. Kalau tidak ada penguraian, sampah akan menumpuk selamanya dan tanah jadi tidak subur lagi. Iya, luar biasa ya pemahaman Sita. Itulah intinya, alam sudah punya cara sendiri untuk mendaur ulang, dan kita tinggal membantu prosesnya agar berjalan lebih cepat dan teratur. Sekarang saatnya kita praktik ya. Hari ini kita akan membuat kompos sederhana. Oke anak-anak, ibu ini punya 2 wadah yang berisi sampah organik dan non-organik. Jadi ibu akan meminta kalian memisahkan dulu mana sampah organik dan anorganik. Ya, setelah itu potong-potong sampah organik menjadi ukuran kecil supaya lebih cepat terurai. Ya, bagus. Oke, semua. Di sini ibu juga udah punya tanah dan juga sedikit air. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan yang tadi bahan yang non-organik ya, sisa makanan atau sisa kulit buah,
kalian campurkan dengan tanah. Iya. Makanya tuh. Ya, bagus. Sudah. Nah, sekarang kalian tuangkan air ke setiap mangkuk. Sudah. Sudah. Sudah ya. Sudah dicampurkan dulu. Campurkan. Bu, apakah semua sampah organik dipotong sama kecilnya? Ya, semakin kecil potongannya, semakin luas permukaannya disentuh oleh mikroorganisme. Jadi prosesnya lebih cepat. Jangan lupa ya, catat juga apa saja bahan yang kalian masukkan dan kondisi fisiknya. Baik Bu, kami sudah menyelesaikan, mencampurkan dan memasukkan ke dalam wadah. Tahap selanjutnya apa Bu? Iya, tahap selanjutnya adalah menyimpan wadah tersebut di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung selama beberapa hari ke depan. Kalian harus rutin ya mencatat apa saja perubahan yang terjadi, apakah warnanya berubah, baunya berubah, atau teksturnya yang berubah. Bagaimana hasil kegiatan kalian? Mari kita analisis bersama. Mengapa sih ada buah tertentu yang membusuk atau berubah lebih cepat dibandingkan yang lain? Kalau kulit buah atau sayuran segar lebih cepat lembek dan berubah, Bu. Kalau ranting kayu kering kayaknya butuh waktu yang lebih lama. Tepat sekali. Kadar air dan zat yang terkandung di dalamnya berpengaruh pada kecepatan penguraian. Sekarang Ibu minta kalian menulis refleksi pribadi di buku catatan masing-masing. Jawaban pertanyaan ini, apa makna kegiatan membuat kompos ini bagi lingkungan dan diri kita sendiri? Bagi saya, akhirnya saya belajar langsung tanggung jawab atas sampah yang saya buat. Jangan dibuang sembarangan, tapi bisa dimanfaatkan. Ya. Bagi lingkungan ini sangat bermanfaat karena mengurangi sampah dan tanah menjadi subur lagi. Iya, Ibu sangat bangga mendengarnya. Nilai utamanya adalah tanggung jawab ekologis. Kebiasaan kecil seperti memilah sampah dan membuat kompos adalah cara kita mencintai dan menjaga bumi tempat kita tinggal. Baik anak-anak, mari kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa poin utama yang kita pelajari? Bahwa sampah organik bisa dijadikan kompos, dibantu oleh mikroorganisme, dan itu berguna untuk menyuburkan tanah serta menjaga kebersihan lingkungan. Iya, bagus sekali. Sekarang refleksi kelas. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu bisa menerapkannya di rumah? Saya belajar cara membedakan sampah organik dan anorganik. Nanti di rumah saya akan ajak keluarga untuk memilah sampah. Iya, sangat luar biasa ya. Pokoknya kalian sudah sangat baik pada hari ini dalam mengerjakan semua yang Ibu perintahkan. Untuk tugasnya yang pertama, kalian harus melanjutkan observasi kompos yang sudah dibuat ya, baik di sekolah maupun dibawa ke rumah. Yang kedua, membuat laporan berupa foto ya. Jadi setiap perubahannya itu harus difoto biar ada bukti. Baik, kegiatan belajar mengajar hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.